Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, bertemu lagi seperti biasa ya. Bertemu dengan Ibu Susi ya. Di sini kita akan membahas atau kita akan mempelajari pelajaran PKWU ya. Yang mana pertemuan kita yang kemarin kita sudah membahas dasar dari PKWU tersebut ya. Sekarang di sini kita akan membahas dari inti dari pembelajaran PKWU-nya ya. Sebelumnya itu tujuan pembelajaran ya. Sebelum kita belajar kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya, yaitu adalah siswa dapat memahami sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbangun datar ya. Dan siswa juga dapat mengetahui aneka produk kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Ya, kalian sudah tahu mungkinnya sudah baca-baca ya apa yang dimaksud dengan pengertian dari bangun datar. Pengertian dari bangun datar itu adalah merupakan sebuah bidang datar dua dimensi yang dibatasi garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang atau volume bangun ya. Contohnya, kalau misalnya limbah berbentuk bangun datar itu ya bisa kita lihat ada kaca, ada keramik, ada bekas-bekas kayu atau kertas dan lain sebagainya. Itu disebut dengan bangun datar ya. Terus kita akan memasuki cara pengolahan limbah berbentuk bangun datar ya. Di sana yang pertama kita akan membahas sistem usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ya. Yaitu adalah produksi kerajinan dari bahan limbah memerlukan pengetahuan yang memadai. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses pembuatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru akan menambah permasalahan. Oleh sebab itu, diharapkan agar limbah hasil daur ulang dapat dikelola secara efektif dan efisien, supaya sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatannya dapat dikurangi. Ya, oleh sebab itu, selain dapat menghasilkan karya kerajinan dari upaya daur ulang, proses pembuatan kerajinan ini dapat pula digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan dari limbah yang bisa mengganggu kehidupan. Ya, jadi jangan sampai kalian ketika kalian ingin mendaur ulang sampah tersebut ya, malah akan menimbulkan sampah yang lebih banyak lagi ya. Jadi kalian harus benar-benar seefisien mungkin ya, harus efektif ya dalam upaya mendaur ulang limbah dari bangun datar ya, limbah berbahan bangun datar ya. Ya, banyak contoh-contohnya ya. Di sini salah satu ibu akan memberikan contoh ya. Ibu tidak terlalu banyak panjang lebar ya. Yang pertama yaitu adalah kerajinan dari limbah dari kulit bawang ya. Kulit bawang itu adalah banyak kadang-kadang di tempat di rumah tangga ya, kalian juga pernah lihat ya di sana. Justru di sana ada manfaatnya ya. Kerajinan yang terbuat dari kulit bawang merah dan putih memang kadang-kadang belum cukup terkenal ya, namun kerajinan berbahan kulit bawang tersebut memiliki keunikan tersendiri ya. Tapi kalau cara pengolahannya itu kita tidak tepat, tidak bagus ya, maka akan menjadikan kulit bawang tersebut tidak akan ada gunanya atau tidak ada manfaatnya ya. Dan kesulitan dari pembuatan dari kulit bawang itu terletak pada kulit bawang ya yang mudah rapuh ya. Namun dengan kreativitas yang tinggi, karya yang maksimal akan mudah didapatkan ya oleh kalian ya. Contohnya misalnya ya, bawang putih yang digunakan harus benar-benar kering ya. Kalau kulit bawang basah maka akan membusuk nantinya. Untuk mengeringkannya kita bisa menggunakan oven atau kita menggunakan sinar dari matahari, dijemur ya di bawah terik matahari. Nah setelah itu bawang dapat dibentuk sesuai selera atau sesuai apa yang sedang kalian
rencanakan ya. Contohnya kerajinan dari limbah kulit bawang itu kalian bisa menjadi bunga-bunga ya, atau bunga-bunga bunga-bunga buatan ya, yang kulitnya itu bisa dijadikan sebagai putiknya ya itu contohnya, contoh kecilnya ya. Terus yang kedua yaitu adalah kerajinan dari bahan limbah kulit salak ya. Selama ini kan kalian hanya konsumsi dagingnya saja, kalian tidak tahu kalau kulit salak itu bermanfaat ya untuk kerajinan ya, khususnya kerajinan kalau misalnya kita pembuatan pembuatan bisa dijadikan kayak, tapi disatukan, ditempel ya, ditaruh di sendal-sendal ya. Selama ini pemanfaatan salak lebih banyak hanya pada bagian daging dan buahnya saja, sedangkan bagian lainnya seperti kulit dibuang ya sebagai sampah saja. Padahal kulit salak mempunyai potensi untuk bisa menjadikan sebagai barang kerajinan. Banyak kelebihan kulit salak ya dibandingkan dengan kulit buah-buah yang lainnya ya. Di antaranya mudah didapatkan dan kadar airnya pun rendah, sekitar 30% ya. Setelah kering, kulit buah salak memiliki tekstur unik ya, mudah diawetkan serta dibentuk menjadi berbagai macam kerajinan yang menarik ya. Kalian bisa lihat ya, atau kalian bisa cari nanti di sana apa saja kerajinan dari kulit salak, atau misalnya dari daun bawang ya. Itu contoh dalam pengolahan limbah berbentuk bangun datar ya, yang ada di sekitar kalian. Kalian kemarin sudah mengerjakan ya. Ibu nggak terlalu panjang lebar di sini. Kalian bisa lihat di bukunya, di sana ada ya satu tugas hanya untuk kalian, yaitu kalau tidak bisa dicatat sekarang, kalian bisa nanti lihat di Google Classroom. Akan Ibu pokoknya nanti akan Ibu masukkan ke dalam Google Classroom ya. Yang pertama tugasnya yaitu sebutkan 5 jenis kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar selain dari contoh kerajinan yang Ibu jelaskan di dalam materi tadi. Jangan yang 2 tadi ya, yang tadi Ibu memakai daun bawang serta dengan kulit salak. Kalian bisa cari, bisa searching ya, banyak informasi sekarang zamannya kita lebih bermudah ya, ada Google, ada YouTube, kalian bisa cari. Itu yang pertama. Yang kedua, sertakan foto dari 5 contoh kerajinan yang kalian kerjakan tugasnya ya, contoh kerajinannya ya banyak ya. Ada juga misalnya kulit bekas kopi ya, kalian bekas kopi bisa jadi apa kan, bisa jadi tas ya, tasnya kalian foto ya, dan sebagainya ya. Kalian bisa cari, Ibu tidak panjang lebar, Ibu sudah ada, nanti Ibu akan kirim masukkan ke dalam Google Classroom di sana ya. Tetap patuhi, ikuti protokol dari pemerintah, yaitu jaga kesehatan kita dengan selalu mencuci tangan dan memakai masker ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya, bertatap muka kembali ya dalam pelajaran PKWI selanjutnya. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen di. Absen mana absen?
Lami. Silker di mana? Menit tadi ya, Bu? Udah nyampe 5 menit, 5 menitnya.